Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Babadi Musa MA, yang kami hormati pula segenap pengurus dan pimpinan wilayah Muhammadiyah Aisyah Kalimantan Barat, yang kami hormati pemateri pengajian ahad pagi kita di kesempatan hari ini sudah ada di samping saya, yakni Ustadz Soeharto SAG MSI, yang kami hormati pula segenap pengurus beserta pimpinan Muhammadiyah Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tak lupa juga yang kita muliakan Sohibul Bait ataupun tuan rumah pada kesempatan Ahad pagi hari ini, yakni pimpinan amal usaha SD Muhammadiyah 1 dan SD Muhammadiyah 2 dan SMP Muhammadiyah 1 Kota Pontianak. Pertama-tama puji dan syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan Ahad pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul di Masjid Ahmad Dahlan di Komplek Perguruan Ahmad Yani dalam rangka aktivitas ataupun pengajian rutin Ahad pagi yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Kemudian yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan dan semoga selalu tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada panutan terbaik kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa PDM Pontianak TV yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebelum kita mendengarkan pengajian pada kesempatan Ahad pagi hari ini, namun terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada hari ini sangat pas momennya karena beberapa akhir-akhir ini ya kita sering mengikuti kemudian menyelenggarakan takziah dalam beberapa pekan terakhir. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang fikih takziah, tentunya sesuai dengan manhaj atau tarjih Muhammadiyah yang akan disampaikan langsung oleh Ustazuna Haji Soeharto SAG MSI. Dan sebelum kita mendengarkan materi di kesempatan pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita membuka dengan melafazkan basmalah. Dan selanjutnya mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Soeharto. Kepada beliau, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmatul iman wal Islam, kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri pengajian Ahad pagi yang diselenggarakan oleh PDM Kota Pontianak.
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa menjadi pengikut. Jemaah yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya diamanai oleh Majelis Tabligh Kota Pontianak untuk mengisi pengajian Ahad pagi. Materi yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan hukum takziah. Hukum takziah ini secara resmi itu sudah ditanfiz oleh pimpinan Muhammadiyah yang berkaitan dengan, dalam tanfiz itu ada berkaitan dengan hal-hal yang takziah dan kematian. Fikih takziah dan kematian ini itu dimunaskan atau munas tarjih pada tahun 2014. Munas tarjih yang ke-28 di Palembang yang diselenggarakan di Palembang tahun 2014. Kemudian baru ditanfiz tahun 2026. Jadi hasil munas tahun 2014 kemudian baru ditanfiz tahun 2026 pada bulan 21 Dzulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2026. Jadi udah berapa tahun itu? Hampir 12 tahun. 12 tahun ya. Dan mungkin yang dari PWN yang datang dari Majelis Tarjih waktu itu siapa ya, Pak? Pak Almarhum atau Pak siapa? 2014 itu ya jelas saya belum. Nurholis mungkin, Pak Nurholis atau Pak Almarhum. Jadi ternyata sudah lama dimunaskan, tapi belum disosialisasikan. Kemudian setelah tanfiz, ya mau tidak mau harus kita sosialisasikan. Dalam hasil atau dalam tanfiz ini tentang fikih takziah dan kematian itu ada 4 bab. Bab pertama itu adalah membahas tentang kesadaran terhadap kematian. Bab kedua itu membahas tentang husnul khotimah, bagaimana atau ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Kemudian bab yang ketiga adalah berkaitan dengan fikih takziah. Bab yang keempat berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan berhubungan dengan takziah. Ya termasuk, tapi ada hal yang tidak dibahas. Di antaranya adalah menyusup di bawah jenazah itu tidak dibahas. Biasanya kan ada, Pak. Ini biasanya nyusup nih. Oh enggak. Biasanya kalau ada jenazah mau diberangkatkan itu kan ada yang nyusup gitu ya. Nah itu tidak dibahas. Jelas karena itu adalah berkaitan dengan syirik gitu. Sehingga tidak mungkin dibahas. Nah ini perlu kita sosialisasikan, perlu kita jelaskan lebih lanjut kepada jemaah. Maka pada kesempatan pagi hari ini mestinya saya pengen dari awal, kalau dari awal ya paling tidak 4 kali pertemuan lah. Tapi kalau langsung
takziahnya saja juga boleh. Mungkin kalau yang bab 1, bab 2 itu di pengajian takziah lah. Bisa. Jadi kita sepakat lompat bab 3 saja ya. Pak Gunawan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin pada pimpinan wilayah, para senior di Muhammadiyah, pimpinan 13, menyampaikan hal ini berkaitan dengan hukum takziah. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian takziah. Majelis Tarjih mendefinisikan tentang takziah itu dari kata azza, yang artinya adalah sabar menghadapi musibah kehilangan. Jadi sabar menghadapi musibah kehilangan. Dalam terminologi ilmu fikih, Majelis Tarjih mendefinisikan mengambil pendapat dari Imam Nawawi, yaitu takziah itu adalah sebagai tindakan memotivasi orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar, dapat melupakan dan meringankan tekanan kesedihan maupun himpitan musibah yang menimpanya. Jadi itu terminologi yang disepakati oleh Majelis Tarjih dalam memberikan pemahaman makna dari kata takziah itu. Jadi pada intinya adalah orang yang terkena musibah, kita sebagai orang yang datang itu bisa memotivasi mereka agar mereka bisa lupa, kemudian bisa meringankan dan bisa menghilangkan kesedihan yang dialami. Jadi tidak membebani, tidak merasa orang yang sudah kehilangan kemudian malah mikir beban untuk nyuguhi dan sebagainya. Kemudian orang yang melawat atau orang yang takziah, biasanya kita dengar para takziyin dan takziat gitu ya. Tapi dalam putusan Majelis Tarjih adalah yang melawat itu adalah muazun, muaziyat. Jadi bukan takziyin dan takziat, muazun dan muaziyat. Muazun itu adalah laki-lakinya, kemudian muaziyat adalah perempuannya. Bukan takziyin dan takziat ya. Jadi muazun dan muaziyat, orang yang takziah itu. Itu adalah pengertian takziah. Kemudian hukum takziah. Menurut Majelis Tarjih bahwa hukum takziah adalah sunnah atau dianjurkan, tidak kategori fardu kifayah. Kalau fardu kifayah itu jelas hanya 4 saja. Kalau takziah itu adalah sunnah, dianjurkan. Kemudian dalam takziah itu ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan, yaitu berkaitan
dengan hubungan sesama manusia itu bisa terjalin, kemudian bisa, ya paling tidak tadi dalam pengertian takziah adalah ketika kita takziah itu membangun minimal silaturahmi. Kalaupun kita belum mampu untuk meringankan beban mereka, belum mampu untuk menghilangkan kesedihan mereka, paling tidak kita adalah bisa bersilaturahmi. Karena begini, kalau yang rasanya menghilangkan kesedihan itu perlu humoris, kalau Pak Iksan bisa. Tapi kalau saya kayaknya susah, misalkan. Ya kan, kalau orang yang seriusan itu untuk menghibur susah. Iya kan? Tapi kalau orang yang humoris, misalkan kayak Pak Iksan itu biasanya beliau itu pandai. Itu loh. Kelakaran tapi pas gitu loh. Itu kan perlu strategi dan perlu keahlian untuk menghibur. Kalau misalkan kita manggil Sule juga mahal, ya kan. Tapi intinya adalah kita bisa meringankan, kita bisa menghibur orang yang kehilangan itu, bisa kesedihannya itu hilang. Maka paling tidak ketika kita datang untuk takziah dengan acara-acara resmi, ya kan. Karena pada saat takziah yang prosesi pemakaman itu kan kita belum maksimal bisa ketemu keluarga yang ditinggalkan, iya kan? Ketika kita takziah pada prosesi pemakaman itu jelas kita tidak bisa menghibur, kita tidak bisa komunikasi malah. Mungkin yang malah paling banyak itu adalah madorotnya. Karena apa? Ngumpul di sebelah sana mereka diskusi sendiri. Kalau diskusi masih lumayan, rumpi. Kalau rumpi masih lumayan, gibah aja. Di sebelah sana ngumpul sendiri ketika prosesi pemakaman. Mulai dari sebelum dimandikan itu kita sudah ngumpul-ngumpul. Ini kalau kita tidak memaknai takziah, ya yang terjadi adalah itu. Dan yang paling ngeri lagi itu adalah ketika jenazah dikeluarkan setelah dikafani dan sebagainya, kemudian lari, tidak ikut nyolati, nah itu loh. Ya kan, ini yang biasa kita lihat di masyarakat lah. Dari yang takziah itu ratusan, yang nyolati tidak nyampe 40 orang. Dan yang paling ngeri lagi itu adalah anak cucunya tidak mau nyolati. Nah ini kadang-kadang yang terjadi. Di kampung-kampung atau di masyarakat itu kan belum menyadari hal itu. Padahal itu adalah mensolati jenazah itu manfaatnya sangat besar, ya kan. Kalau kita kaji di bab di putusan HPT tentang takziah, tentang merawat jenazah, itu manfaatnya sangat besar. Manfaat bagi mayit dan manfaat bagi orang yang mensolati. Tapi ketika kita takziah ini yang belum tercipta, kita bisa menghibur, kita belum bisa menyenangkan orang yang sedang kehilangan itu. Kemudian di dalam takziah mestinya adalah kita bisa menggembirakan, kemudian bisa menghilangkan kesusahan orang yang ditinggalkan. Baik kita menghibur atau membantu untuk meringankan, untuk menghilangkan kesusahan mereka. Maka yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi
ketika kita takziah bisa membantu meringankan kesulitan dia, itu adalah diantaranya. Tapi ini termasuk tidak termasuk dalam fatwa dalam tarjih ini, tapi di fatwa tarjih, yaitu untuk membawa makanan. Nah ini sudah ada di fatwa tarjih, bagaimana hukum makan di rumah orang yang duka dan sebagainya. Padahal kewajiban kita itu adalah kita diperintahkan untuk membantu agar orang yang kehilangan itu merasa terbantu kesulitannya. Maka Nabi itu perintahnya adalah untuk membawa makanan kepada Ja'far, kan keluarga Ja'far ketika meninggal. Dan cara seperti inilah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa akan menjadi ringan orang yang kehilangan itu. Hukum takziah yang sunnah tadi ini didasarkan pada hadis riwayat dari Imam Nasa'i an Muayyah bin Qurrah an Abi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilahi naqirun min ashabi fa rajulun lahu ibnu Sa'ir ya'ti min khalfi dhari fa yu'aqidahu baina yadayhi falaka famta'a rajul ay yasuru khalaqa li dzikri ibnihi wa hasna alaihi wa qa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mali la aros fulanan qalu ya Rasulullah bunyana alladhi ra'aitu halak walaqiyahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallallahu an bainihi fa akhbarahu annahu halak fa azza alaihi summa qala ya fulan aina makana habu ilaik ain tamat abi umruk aw la ta'ti anda ila babi min abwabil jannah illa wa hadatsahu qad sabaqu ilaihi yaftahu lak qala ya nabi Allah bal yastaghni li babil jannah wa ajalahu li lahu al habu ilayya qala fadaka lak. Jadi hadis dari Muawiyah bin Qurrah diriwayatkan dari ayahnya, yang berkata Nabi Muhammad SAW ketika sedang duduk, beberapa orang dari sahabatnya duduk menemani. Di antara mereka ada seorang yang memiliki anak kecil yang mendatangi beliau dari belakang. Lalu beliau mendudukkan di tempatnya. Pada suatu hari anak itu meninggal dunia, sehingga orang itu berhalangan untuk menghadiri majelis karena ingat anaknya. Ia bersedih atas kematiannya. Lalu Nabi SAW merasa kehilangan dan bertanya, mengapa aku tidak melihat si fulan? Orang-orang menjawab, ya Rasulullah, anak kecilnya yang kau lihat telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengannya dan bertanya tentang anaknya. Ia memberitahukan bahwa anaknya telah meninggal dunia. Lalu beliau melawatnya. Kemudian berkata, wahai fulan, manakah yang lebih engkau cintai? Engkau menikmati umurmu bersama anakmu, atau kelak engkau tidak mendatangi salah satu pintu surga kecuali engkau mendapatkan anakmu telah mendahuluimu, lalu membukanya untukmu. Ia menjawab, wahai Nabi Allah,
dia mendahuluiku menuju pintu surga, lalu ia membukanya untukku, lebih aku cintai. Ini yang populer, itu adalah bukan takziahnya hadis ini. Yang populer adalah cara menghibur orang yang anak kecilnya meninggal. Itu biasanya memang dengan ini. Udahlah ya sabar, nanti kamu sudah ditunggu di pintu surga gitu. Itu biasa di masyarakat itu. Ini cara menghibur yang paling menyenangkan. Kalau dihibur diganti dengan harta, dengan tidak bisa kalau anak kecil itu. Apalagi kalau anak baru umur 6 bulan, 5 bulan itu sangat menyenangkan, ya kan? Anak sedang asik-asiknya kalau jam 3 bangun ya. Kemudian ya ngoceh sendiri ya. Ngomong entah apa yang diomongkan karena bisa ngomong, tapi itu anak udah bisa. Itu kan menyenangkan. Mungkin bapak ibunya belum bangun tapi dia sudah bangun. Kemudian meninggal. Betapa susahnya, betapa sedihnya gitu. Dan ini saya alami, Pak. Saya mengalaminya sendiri. Anak pertama saya itu usia 6 bulan, 5 bulan masuk 6 bulan, meninggal. Tapi alhamdulillah dengan hiburan itu, penghiburnya adalah alhamdulillah, yaitu dengan dihibur yakin, karena saya sudah tahu bahwa itu adalah nanti akan membukakan pintu surga gitu ya. Itu yang menghibur kita. Maka dengan hiburan kita akan disambut oleh anak kita, akan dibukakan pintu surga. Itu kan ya senang kita. Jadi dalil ini menjadi hujah, menjadi dasar tentang hukum takziah itu adalah sunnah dan dianjurkan. Jadi Nabi menghibur si fulan itu adalah dengan mengabarkan bahwa kamu suka mana? Suka umur panjangmu nanti bersama anakmu, atau suka nanti kamu dibukakan pintu surga? Maka milih dibukakan pintu surga. Jadi ini yang menjadi dalil, menjadi hujah bahwa takziah itu adalah hukumnya sunnah atau dianjurkan. Yang berikutnya, yang C, tentang waktu bertakziah. Yang namanya mengucapkan bela sungkawa atau bertakziah itu ya tidak dibatasi hari sampai kapan. Atau sampai 3 hari saja. Tapi mestinya mengucapkan takziah ya kapan saja boleh mengucapkan, bila ketika kita mengucapkan itu adalah ada manfaat dan ada gunanya untuk menghibur. Jangan sampai malah mengingatkan kembali kesedihan itu. Iya kan? Jangan sampai malah kita lama tak ketemu kemudian apa istilahnya ya, membangkitkan ingatan kembali yang dulunya itu sudah hilang. Nah, itu jangan malah. Yang seharusnya kita takziah itu adalah untuk menghilangkan kesedihan, tapi malah kita membangkitkan ingatan kembali yang dulunya adalah sudah hilang. Dengan kita ngomong kembali itu malah bisa menjadi hilang. Maka kita harus hati-hati apa yang kita bicarakan dengan orang yang kehilangan tadi. Namun majelis tarjih itu memberikan putusan bahwa ketika masa berduka terhadap
orang-orang yang cintai, orang yang meninggalkannya itu adalah 3 hari. Hal ini didasarkan pada satu peristiwa yang berkaitan dengan ayat Ja'far yang gugur pada perang Mu'tah. An Abdillah bin Ja'far an Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far salasan ayati yaum sumatahum faqala la tabku ala akhi ba'dal yaum thumma qala ud'u li bani akhi faji'a bina ka'anna afraha faqala ud'u li khalaq amarahu fakhalaqa rusana. Hadis rawahu Ahmad. Dari Ubadah bin Ja'far bahwa Nabi Muhammad SAW menunda untuk menjenguk keluarga Ja'far setelah 3 hari. Ketika beliau mendatangi keluarga Ja'far, beliau berkata, janganlah kalian menangisi saudaraku sesudah hari ini. Artinya sesudah 3 hari. Kemudian beliau berkata, panggillah anak-anak saudaraku ini. Kemudian kami datangkan dalam keadaan seakan-akan kami seperti anak-anak unggas. Beliau berkata, datangkanlah kepadaku tukang cukur. Kemudian datangkanlah tukang cukur kepada beliau, maka beliau memerintahkan untuk mencukur rambut pada mereka. Jadi ini masa bergabungnya lebih dari 3 hari, sampai gambaran rambutnya itu ada sudah ada, ya semrawut lagi ya, bahasa PSN itu madul-adul, tidak turun rambutnya itu, karena sedihnya itu ya, sampai tak sempat mandi, sampai tak mau mandi, sampai tak mau bersisir, udah, ya kan? Dan Nabi melihat itu, kemudian sampai Nabi itu suruh motong rambut, diambilkan tukang cukur itu untuk merapikan rambutnya. Jadi jangan sampai lebih dari 3 hari itu sedihnya itu bergabung itu. Kemudian beda kalau masa bergabungnya seorang istri yang ditinggal suaminya. Ini ada perlakuan khusus. Kalau istri yang ditinggal mati suaminya, itu masa bergabungnya adalah 4 bulan. Maka menjadi hukum yaitu masa iddah. Didasarkan pada hadis Anjay ibni Abi Salamah faqalat anni sami'tu Rasulullah anni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhilu limra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tajidu ala mayyitin fawqa salasin illa ala zawjin fa inna ma tujidu alaihi arba'ata asyhurin wa asran, 4 bulan 10 hari. Jadi menjadi masa iddah itu adalah bergabungnya perempuan yang ditinggal suaminya meninggal. Jadi ada perlakuan khusus yaitu menjadi hukum masa iddah. Jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah hukum tentang takziah dan waktu bertakziah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang cara takziah. Cara takziah yang diputuskan oleh majelis takziah ada beberapa cara. Yang pertama adalah ketika takziah seorang muslim menggembirakan orang yang berduka, meringankan beban kesedihan, menganjurkan agar bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian kita diperbolehkan mengucapkan hal-hal yang baik selama tidak menyalahi syariat. Jadi itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cara kita adalah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga atau ahli waris dan mendoakannya. Kemudian kata-katanya seperti apa itu tidak dicontohkan oleh majelis takji, apa kalimatnya. Nah, kita improv sendirilah kira-kira apa yang pas bela sungkawa. Kita mendoakan kepada orang yang tinggal itu. Tapi biasanya kalau yang di medsos itu bagus-bagus kok, ya kan? Kita ini kan banyak kreasi sehingga mendoakan itu macam-macam doanya untuk mayit dan untuk yang ditinggalkan. Hal ini dikisahkan bahwa pada suatu saat ketika ada salah seorang utusan yang datang memberi kabar kematian seorang pada Nabi, beliau bersabda kepada utusan itu, kembalilah kepadanya dan katakan kepadanya. Jadi ini didasarkan pada hadis Usamah bin Zaid qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu rajulun ikhda banati yad'u ilayya fi mauti faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji fa akhbara anna lillahi ma akhadha wa lahu wa ma ata kullu syai'in dahu bi ajalin musamma arwa fastabaru wartasib. Ketika kami bersama Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang utusan tadi itu. Kemudian Nabi berkata, pulanglah dan katakan kepadanya bahwa sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada diambil dan akan kembali kepadanya apa yang dia berikan. Segala sesuatu yang ada di sisinya ada jangka waktu tertentu, ada ajalnya. Maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara normatif memang ya kita milik Allah, ya kan? Kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah, Dia suka ngambil kapan saja gitu kan. Ibarat kalau orang kampung, kalau kita nanam pohon kelapa, ya suka-suka dia ngambil. Kita ambil masih cengkir juga boleh kan, ada yang larang punya sendiri. Kemudian diambil ketika kelapa muda, ya boleh. Diambil waktu agak untuk buat botok kelapa bakar itu juga boleh, tidak dilarang. Sampai kering, sampai tumbuh, sampai jatuh, itu adalah hak pemiliknya. Itu adalah gambaran bahwa kita milik Allah dan kita itu akan diambil Allah kapan saja. Itu cara kita minimal adalah untuk menghibur, kata-kata ungkapan, memberikan gambaran-gambaran seperti itu ketika kita takziah. Kalau yang meninggal apalagi kalau anak itu kan, kalau anak kecil ya. Dan sebagainya. Yang ketiga, seseorang yang bertakziah, misalnya kerabat dan tetangga, dianjurkan membantu meringankan beban dan mencukupi kebutuhannya. Ya, ketika kita takziah itu selama ini yang terjadi, yang ada di masyarakat kita itu adalah meringankan bebannya adalah dengan
membawa seadanya itu loh kadang-kadang. Ya ada kalau bapak-bapak biasanya bawa amplop kemudian diisi, itu pun tidak lebih besar dari undangan tidak. Kalau undangan itu kan malah yang merah-merah itu ya. Kalaupun biru ya biru yang agak besar lah. Tapi kalau takziah itu malah yang merah-merah, tapi yang bukan yang merah yang besar. Itu ya. Kalaupun biru ya biru yang kecil gitu. Itu takziah malah. Padahal kalau perintah Nabi itu adalah kita disunahkan untuk meringankan beban itu. Mungkin untuk membeli kain kafan dan perlengkapannya dan lain sebagainya. Kalau soal makanan, ya kan selama ini kita malah tidak membawa makanan, tetapi membawa bahan makanan. Ini dibahas di Tanya Jawab Agama jilid 5 halaman 183 kalau tidak salah. Itu berkaitan dengan membawa makanan. Silakan Bapak dikaji. Boleh apa tidak kalau misalkan orang yang tinggal dunia yang berkabung, kemudian ada masa-masa di situ. Ya kan? Makan di situ. Ada keluarga misalkan orang Pontianak, ada keluarga dari Sambas, dari Singkawang, dari jauh kemudian di situ. Apakah tidak boleh makan di rumah duka? Itu. Apakah tidak boleh masa-masa di situ? Padahal selama ini seharusnya kita adalah membawa makanan. Yang selama ini kita lakukan itu adalah membawa bahan makanan. Ya ada yang bawa gula, ada yang bawa teh, ada yang bawa kopi silakan. Bawa beras ya. Beras pun tidak banyak 2 kilo. Gula 1 kilo. Kalau 2 kilo masih lumayan. Kata Pak Jumiran cantik 2 cantik. Padahal kesusahan gitu. Lah ini kan kalau kita ikut perintah Rasulullah adalah membawa makanan kepada contohnya adalah Ja'far, keluarga Ja'far. Lalu yang kita bawa beras, boleh tidak kita dimasak di situ? Kecuali majelis takjil atau kecuali PBM atau PDM ini punya catering takziah. Itu. Jadi ketika ada jamaah kita, kemudian yang berduka, yang berkabung tidak perlu makan, tidak perlu masak, tidak perlu masak-masak, tidak perlu ada asap di rumah itu ya kan? Karena apa? Ada catering dari kita. Ini kan belum terpikir. Jadi kita belum terpikir punya catering atau punya apa ya? Bukan SPPK ya. Apa Pak namanya Pak? Ya kan kita punya satuan pemenuhan makanan berduka itu loh. Iya kan? Punya dapur itulah. Ini perlu memang menjadi satu ijtihad amal usaha. Tapi tidak amal usaha untuk tadi konsumsi, komersial, sosial. Jadi kita punya satuan pemenuhan makanan berduka itu. Iya kan? Sehingga ketika ada jamaah, betul-betul yang memang jamaah lah. Ya. Ya dicarilah, dibuatkan indikator apa gitu ya. Ketika mendengar bahwa jamaah kita adalah meninggal, kemudian itu bergerak menyiapkan makanan untuk yang ditinggalkan itu. Iya kan? Jangan sampai kita, mohon maaf, jangan sampai kita menjustifikasi itu adalah bagian dari niakah. Siapa yang mau kelaparan? Ini loh. Mohon maaf saja kan, itu kan biasanya menyebutnya kategori niakah.
Padahal itu adalah bukan hadis gitu loh. Silakan baca di tanya jawab jilid 5 halaman 183. Ya kan? Kita jangan menjustifikasi itu adalah niyakah, padahal orang yang ditinggalkan juga perlu makan, keluarga yang jauh juga perlu makan. Kita yang tadi ya bisa singgah di warung Padang, tapi bagi mereka yang ditinggalkan, mau tidak mau kan harus masak. Kemudian menjustifikasi orang yang ditinggalkan tidak boleh makan di situ, namanya malaikat, tidak boleh makan. Ya kan, ini yang perlu kita, ini namanya fikih. Perlu kita inovasi bagaimana cara kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita disuruh untuk membawa makanan kepada keluarga yang ditinggalkan ini. Selama ini kita belum mengamalkan, kita hanya membawa ala kadarnya, itu pun belum makanan, masih bahan mentah. Ya, kalau bahan mentah ya mau tidak mau kita harus punya, boleh masa-masa di situ, ya kan? Kemudian misalkan masa di situ beli ayam, kemudian ada komentar, ada orang komentar, wah masuk bapaknya meninggal kemudian malah mereka masak enak-enak. Nah, kalau udah sedih masaknya, makanya ikan asin malah lebih sedih lagi, ya kan? Bapaknya meninggal makanya ikan asin, malah tambah sedih lagi. Nah ini perlu kita pikirkan. Paling tidak ya, malu lebih enak dong supaya senang kan itu kan. Oh masa-masa enak kok dibilang senang-senang. Dia tujuannya kan menghibur pada orang yang ditinggalkan supaya lupa terhadap kesedihannya itu. Nah ini kadang-kadang kita pikirnya kan, jangan sampai kita ditinggalkan malah susah makanya ikan asin, ya kan? Supaya tidak nampak masa-masa enak-enak, ya malah tambah sedih. Kapan hilangnya? Padahal tujuan Nabi menghibur keluarga Ja'far adalah supaya apa? Benar-benar adalah hilang kesedihannya itu. Hal ini didasarkan pada hadis, kita membantu itu adalah jadi Asma bin Umais qalat lama usiba Ja'far raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ahli faqala inna la Ja'far qad sugila yasta'ni mayatahum fasna'u lahum ta'aman. Inilah yang menjadi hujah bahwa kita diperintahkan meringankan beban, minimal adalah soal makanan. Ya, ini hadis ini tidak hanya meringankan soal makanan, tetapi ini adalah gambaran minimal itu adalah kebutuhan pokoknya kita ringankan. Bahwa dari Asma bin Umais, ia berkata ketika Ja'far ditimpa musibah, Rasulullah SAW pulang keluarganya dan bersabda, sesungguhnya keluarga Ja'far telah disibukkan dengan kematian keluarga, maka buatkanlah makanan buat keluarganya. Lah kita ini kan bawanya beras, harus dimasak di rumahnya, iya kan? Yang masak ya memang tetangga, bukan yang keluarga yang ditinggal itu masak-masak. Kemudian ada orang komen, masa bapaknya meninggal malah masak besar. Nah ini, kecuali kalau kita ada catering, jadi tidak ada asap di situ, tidak usah beli gas, tidak ada apa-apa, ada mobil catering datang, nah itu boleh. Kita kan belum terpikir ke sana. Kita itu adalah jangan hanya menjustifikasi itu adalah bagian dari niyakah, tetapi tidak memikirkan mengamalkan hadis yang Rasulullah SAW. 5 menit lagi.
Bapak Ibu yang saya hormati, cara takziah masih banyak. Ya satu lagi lah. Yang keempat adalah disukai atau mustahab untuk berlaku baik, ramah dan mengasihi anak yatim yang ditinggalkan. Itu kalau pas kebetulan ya, yang ditinggalkan itu masih ada anak yatim, maka Rasulullah SAW itu adalah mengusap kepala anak putra Ja'far karena masih punya anak kecil. Kemudian ini menjadi sebuah tradisi kalau bulan Muharram usaplah kepala anak yatim. Nah itu ya, paling tidak kita adalah ingat terhadap anak yatim, tapi tidak hanya mengusap kepala anak yatim saja, tapi bagaimana bisa meringankan, menjaga kebutuhan dari anak yatim. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tidak bisa sampai selesai. Saya inilah beberapa hal yang berkaitan dengan takziah. Ya mudah-mudahan kita sebagai jamaah Muhammadiyah Batijah adalah bagaimana kita bisa takziah yang masih ada beberapa, mudah-mudahan nanti suatu saat kita sambung kembali, dan paling tidak kita bisa mengevaluasi pola takziah kita yang sudah sering kita lakukan. Selama ini adalah takziah yang kita lakukan adalah bentuknya bisa yaitu dengan cara menghibur, mengajar dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kayaknya kok tidak membebani ya Pak ya. Tidak membebani yang ditinggalkan. Karena kalau menyibukkan mungkin lah, tapi paling tidak juga harus jangan menyibukkan lah, menyibukkan menyiapkan peralatan tempatnya dan lain sebagainya. Ini juga perlu adanya tim memang dari kita sehingga bisa menyiapkan sound system dan lain sebagainya itu dari kita. Jangan sampai menyibukkan keluarga yang ditinggalkan. Mungkin yang ditinggalkan itu masih sedih, masih nangis, masih mengeluarkan air mata, masih mengingat dan sebagainya. Gitu. Maka paling tidak ketika kita takziah dengan cara yang sudah biasa kita lakukan, itu adalah jangan sampai ada unsur memberatkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau soal makanan, insya Allah kita cukup sudah Pak ya. Kita sudah biasa membawa sendiri dari jamaah kemudian untuk diberikan kepada yang hadir pada saat itu. Ya. Jadi ini perlu inovasi, perlu pengembangan cara kita bertakziah. Kemudian kalau di fatwa tarjih itu ketika takziah ketika kita mendoakan dan lain sebagainya itu adalah tidak dibatasi pada hari-hari tertentu saja. Selama ini kita itu adalah 3 hari. Nah ini perlu pemikiran. Jangan sampai nanti itu menjadi hukum adat. Kemudian Muhammadiyah itu kalau takziah hanya 3 hari. Ini kemudian menjadi hukum adat. Sesuai dengan kaidah fikih al-adatu muhkamatun. Kebiasaan itu akan menjadi hukum. Ya kan? 3 malam terus. Ya sekali lah 4 malam, sekali 2 malam, sehingga tidak menjadi hukum adat. Sehingga menjadi ciri dan itu menjadi apa ya? Orang-orang yang tidak suka dengan kita sama mau aja juga tahlilan, ngumpul-ngumpul 3 malam gitu loh. Iya kan? Maka perlu ya
adalah sekali 4 hari, sekali 4 malam atau 2 malam gitu. Sehingga tidak menjadi hukum adat. Dan ini ada beberapa di PDM di Jawa itu begitu. Ya kata saya macam-macam, ada yang 2 malam, ada yang 3 malam, ada yang seminggu gitu ya. Karena menjadi nanti kalau sudah 3 hari menjadi hukum adat. Hukum adat kemudian itu kebiasaan dan itu dijadikan alasan dari orang yang nggak suka dengan kita itu loh tahlilannya Muhammadiyah 3 malam toh gitu. Jadi kemudian hal-hal yang berkaitan dengan takziah ini belum di bab 4. Ini perlu kita kapan-kapan kita lanjutkan, kita bahas kembali. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Soeharto yang telah menyampaikan materi terkait tentang